Saya dulu kuliah di Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, saya belajar. Saya kuliah stratum 2, saya belajar. Saya kuliah stratum 3, saya belajar. Tetapi, begitu saya menjadi seorang pendeta, menjadi full timer, semua ilmu-ilmu itu tidak lagi saya pakai. Gelar-gelarnya tidak lagi saya pakai. Tetapi ada satu profesi yang tidak pernah pensiun, yaitu menjadi suami atau menjadi istri. Tapi permasalahannya kita belajar terlalu sedikit. Mau menikah seumur hidup, tapi belajarnya cuma 6 bulan. Enggak cukup, Pak Andi. Saya selalu mengatakan, orang mau menikah itu minimal belajarnya yang paling bagus 2 tahun. Untuk mengenal pasangannya. Ya. Karena kebanyakan kita kalau mau menikah itu lebih banyak punya persiapan tentang pernikahan dari sisi pesta. Padahal pesta itu kan cuma beberapa jam. Tapi orang menikah tidak pernah belajar bagaimana mengenali pasangannya. Itu sebabnya saya mengatakan pernikahan itu pertama perlu dibangun. Yang kedua, pernikahan itu perlu dirawat, perlu dipelihara. Yang ketiga, pernikahan itu perlu diperbaiki, karena di dalam kita menikah, kita masih punya kesalahan-kesalahan. Dan yang keempat, pernikahan itu perlu diperbaharui. Karena kalau tidak diperbaharui, kita akan mengalami waktu-waktu yang boring, waktu-waktu yang membosankan. Ya, makanya perempuan yang belum menikah, lihat laki-laki jangan dari sisi kumisnya. Banyak orang mengatakan, kejantanan seorang pria itu ditentukan dari kumisnya. Jangan lupa, kucing saya juga berkumis. Banyak orang mengatakan kejantanan seorang laki-laki itu tergantung daripada bulu dadanya. Monyet lebih banyak bulu dadanya. Jadi nggak ada hubungannya antara kejantanan dengan kumis ataupun bulu. Yang kedua, banyak orang mengatakan perempuan yang cantik itu bibirnya imut-imut. Ingat pantat ayam juga imut-imut. Jadi tidak perlu melihat perempuan yang cantik itu dari sensualitasnya, bibir yang tipis. Bibir kasual juga nggak apa-apa. Tahu kasual? Jeber kata orang Semarang, endombleh. Kecantikan yang sejati itu adalah kecantikan dalam. Setuju? Kalau Anda penampilan luarnya jelek, tapi dalamnya jelek, itu namanya musibah. Tapi kalau luarnya jelek, dalamnya indah, itu sesuatu yang luar biasa. Coba beritahu pada orang jelek di sebelah Anda, perbaiki dalam Anda. Setuju? Amin orang jelek? Ya, perhatikan. Wanita yang cantik kebanyakan punya suami yang jelek. Coba nanti berdua pulang ngaca deh. Aku cantik, kenapa suamiku kayak ubur-ubur begini? Ternyata yang dicari oleh seorang wanita itu adalah pria yang baik, bukan ganteng. Nah, ini kabar baik buat orang jelek yang hadir pada pagi hari ini. Jadi Anda yang jelek, Anda tidak perlu menjadi sedih. Kalau Anda baik, itulah nilai lebih, nilai tambah. Setuju? Ya, bisa yang jelek tersenyum pada pagi hari ini? Apa yang perlu dibangun di dalam pernikahan, itu namanya yang paling sederhana adalah keterampilan. Yang saya sebut namanya soft skill. Ya. Kalau saudara menikah dengan latar belakang keluarga yang kasar, maka saudara tidak perlu terkejut, tidak perlu kaget mendengar suamimu, istrimu kalau marah menggunakan intonasi dan perbendaharaan kata yang tidak baik. Contoh, kalau Anda berasal dari Ambon, maka dia sudah terbiasa bicara, tuangala. Nadanya memang tinggi, perbendaharaan katanya seperti tadi. Tapi kalau Anda berasal dari lingkungan orang-orang yang lembut, misalnya orang Jawa Tengah, orang Jawa Tengah itu karakteristiknya berbeda dengan orang Jawa Timur. Sama-sama orang Jawa, tapi karakteristiknya, temperamentalnya berbeda. Orang Jawa Timur itu biasanya kalau marah, koniku tak wantemi.
Begitu. Ya, orang Jawa Tengah tidak. Kalau ngomong lembut, seperti belangkonnya, depannya halus, belakangnya bejendol. Itu orang Jawa Tengah. Maaf ya orang Jawa Tengah ya. Saya tidak nyindir, cuma nabrak. Orang Jawa Timur itu penampilannya kasar. Lihat orang Batak. Luarnya kasar, tapi kan dalamnya lembut, seperti besi. Maaf ya orang Batak yang hadir pada pagi hari ini. Istri saya juga berasal dari Belgia, Selatan Balige. Ya. Jadi kalau Anda tidak pernah membangun sebuah pernikahan yang baik, jangan pernah Anda akan berharap memiliki sebuah pernikahan yang baik. Bisa nangkep maksud saya Bapak Ibu? Dimulai daripada sebuah perencanaan. Membangun itu punya gambar. Pernikahan yang seperti Anda, seperti apa yang Anda akan harapkan. Anda tidak bisa mengalir. Ada orang yang mengatakan hidup ini adalah mengalir. Sesuatu yang mengalir itu sifatnya dari atas ke bawah. Akan turun. Nah orang yang mengatakan hidupnya mengalir, jangan heran hidupnya akan terus menurun. Hidup itu harus direncanakan. Orang yang gagal membuat perencanaan, dia merencanakan untuk gagal. Setuju? Ya. Kemudian pernikahan itu perlu dipelihara, perlu dirawat. Ada seorang suami tatkala pulang dari retreat pemulihan keluarga di puncak. Besok dia akan pulang tapi malam ini dia tidak tahan lagi untuk menelpon istrinya. Lantas dia berkata begini, "Halo sweetheart, kamu lagi ngapain? Aku kangen deh sama kamu darling. Aku sayang sekali sama kamu." Istrinya dari balik telepon di kota Bandung mengatakan begini, Ember, kenapa istrinya bereaksi negatif? Karena selama ini istrinya nggak pernah dengar kalimat seperti itu. Bahkan istrinya melanjutkan begini, kamu pikir aku toko roti? Karena di Bandung kan ada toko roti, sweetheart, bawean. Jadi dia bilang, emang kamu pikir aku toko roti? Kenapa istrinya bereaksi negatif? Malam itu dia bilang pada saya, kok saya mendapatkan respon yang negatif ya Pak Andreas dari istri saya tatkala saya coba mempraktekkan firman. Saya bilang, kamu kan tidak pernah membangun kehidupan pernikahanmu seperti yang selama ini diajarkan. Kamu terbiasa bicara dengan kasar. Dan akhirnya reaksi istrimu juga akan kasar. Perhatikan, orang tua yang berkata kasar pada anaknya akan mendapatkan respon yang kasar daripada anaknya juga. Percaya enggak? Contoh orang tua ngomong begini, makan, hah, sekarang, harus, hah. Anaknya bilang, hah, mau. Seorang ayah yang tidak ingin anaknya berteriak, seorang ibu yang tidak ingin anaknya berteriak, tetapi melakukan hal yang seperti ini. Mama udah bilang berulang kali, kalau ngomong jangan teriak-teriak. Bisa nggak ngomongnya pelan-pelan? Coba saya tanya, kalau mamanya seperti Tarsan, Anda mengharapkan anaknya bersikap atau berperilaku tenang, bagaimana mungkin? Ibu seperti Tarzan pasti anaknya seperti gorila. Setuju nggak? Ayah yang mandi tidak lupa bawa handuk. Apa yang dilakukan seorang ayah? Hei, handuk, hei. Jangan heran di rumah itu pasti akan ada teriakan-teriakan yang lainnya. Makanya mulai hari ini seorang ayah yang tidak mau di rumahnya ada teriakan, kalau tidak bawa handuk tidak perlu berteriak.
keluar dan ambil handuk sendiri. Pakai celana dulu tentunya. Ibu tidak ingin anak berteriak, bicaralah dengan pelan. Kenapa sih mesti bicara teriak-teriak? Kan mama denger. Setuju? Itu soft skill. Dan semua itu perlu dibangun. Kenapa tadi saya bilang pernikahan perlu diperbaiki? Karena kita semua belum tentu berasal dari keluarga yang seperti demikian. Perlu didandani, perlu diperbaiki, betul enggak? Misalnya tadi, cara menyambut suami tatkala pulang terlambat. Kan banyak istri sikapnya jelek. Mulutnya di setel seperti dogi. Ibu perlu belajar, kita ini semakin tua, semakin jelek. Dulu menikah pinggang 28, sekarang kan 82. Memang Alkitabiah berkembang ke kiri dan ke kanan. Ibu tahu, Anda bersaing dengan wanita di luar sana. Kalau kita naik pesawat premium kelas premium, Anda lihat pramugari itu menyambut kita dengan santun, dengan ramah, betul enggak? Kita suka, coba lihat naik pesawat yang murah, pramugarinya biasa aja, bahkan balik badan malah. Tapi pramugari dari premium kelas, dia akan selalu steady, dia akan selalu siap untuk melayani kita, menyambut kita, bahkan menyebut nama kita. Setuju? Jadi kalau suami pulang terlambat, ibu perlu belajar, itu namanya membangun. Ibu perlu diperbaiki sikap yang jelek tadi. Tatkala suami pulang tengah malam, tidak semua orang pulang tengah malam itu negatif. Mungkin dia tidak beritahu, mungkin karena handphonenya mati. Ibu perlu sambut sambil senyum. Batman baru pulang. Ingat yang pulang malam-malam itu Batman. Tahu Batman? Manusia kelelawar. Bat itu kan kelelawar. Nah, sebagai istri Batman, Anda perlu ramah. Batman baru pulang. Udah makan belum sayang? Pasti belum kan? Mandi dulu deh, mama udah siapin air panas. Nggak usah dicampur biar melepuh. Hati boleh marah, tapi kepala tetap dingin. Saya senang saudara bisa ketawa pagi hari ini. Itu tanda Anda sedang kelepasan begitu ya. Mah, aku mau minum, begitu kata suami. Istri sambut dengan itu. Boleh tuh karbol. Hati boleh marah, kepala tetap dingin. Susah enggak? Susah enggak? Susah. Bersikap baik di tengah suasana yang tidak baik. Itu bukan sesuatu yang otomatis, itu harus dilatih. Kita dilatih dalam gereja yang kalau berbeda, pasti pasangan kita itu ada juriknya, ada setannya. Kenapa? Karena kita tidak mau berbeda. Semua harus kita pikir sehati. Sehati itu tidak boleh beda pendapat. Kalau hari ini saya makan sop kaki, kamu juga mesti makan sop kaki. Kalau kamu nggak mau, kamu pemberontak. Kita kalah sama Koramil. Tahu Koramil? Di Koramil tuh, di Kodim-Kodim ada spanduk yang besar. Berbeda itu indah. Tapi dalam rumah tangga kita nggak mau berbeda. Padahal kita menikah itu memang sudah berbeda, betul nggak? Jenis kelaminnya beda. Coba kalau sama, laki-laki dengan laki-laki, masa jeruk makan jeruk? Ya. Tadi coba lihat, kalau Andi dengan istri berbeda, yang satu dominan, yang satu apa itu namanya stabil, kan beda. Harus saling melengkapi. Tidak ada orang yang sama dengan saudara. Menikah itu bukan mencari pasangan yang cocok.
Menikah itu artinya belajar mencocokkan diri dengan orang yang kita nikahi. Jadi seumur hidup pernikahan kita adalah belajar mencocokkan diri dengan orang yang kita nikahi. Gak boleh bilang saya telah salah menikah. Gak ada yang salah Anda tidak punya pengetahuan tentang apa itu pernikahan. Bisa nangkap Bapak Ibu? Sebuah pernikahan hanya bisa langgeng kalau Anda mempunyai goodwill. Keinginan yang baik bahwa pernikahan saya harus berhasil sampai mati, sampai maut memisahkan kami berdua. Bapak-bapak boleh menikah lagi, ini kabar baik pagi hari ini buat kaum pria Pastor Andi. Anda boleh menikah lebih daripada satu. Boleh punya istri lebih dari satu, syaratnya apa? Istrimu harus mati dulu. Kalau tidak mati doakan. Tanya sama Tuhan, kapan istriku ini baru harap mati. Tapi kalau belum mati, jangan pernah berpikir. Karena pernikahan itu adalah belajar setia seumur hidup. Itu membangun kesetiaan. Setuju? Di dalam pernikahan Anda akan mengalami masa-masa yang baik, yaitu namanya bulan madu, musim semi, semua indah. Tapi habis itu Anda akan memasuki masa yang disebut bulan sabit. Musim panas, musim gugur, dan musim dingin atau kebekuan di dalam hubungan pernikahan. Kenapa? Karena ternyata pasangan Anda tidak seperti yang Anda bayangkan. Itu bisa membuat Anda menjadi panas. Pernah nggak Anda konflik dengan masalah yang kecil, dengan persoalan yang kecil, dengan penyebab yang kecil? Keluarga yang mampu lihat kalau memencet odol dari mana? Dari mana saja Pak yang dia suka. Dari keluarga yang tidak mampu tahu nggak gimana mencet odolnya? Dari bawah. Orang yang mampu tinggal sedikit odol dibuang, nggak ada masalah. Perhatikan yang tidak mampu diambil lagi. Sambil dia berkata, kamu tuh mesti belajar hemat. Apa yang dilakukan? Dipencet sampai titik darah penghabisan. Sisa sedikit dibuang? Tidak, digigit. Tidak boleh ada sisa. Habis itu apa? Dibedah, dibelah. Maaf ya orang susah yang hadir pada pagi hari ini. Shampoo saja jadi bisa jadi keributan. Orang mampu tinggal sedikit buang. Tapi orang tidak mampu diambil lagi, diisi air, dikocok-kocok. Dilihat masih ada apa enggak, isi air lagi. Campur air panas supaya tidak boleh ada sisa. Yang satu biasa matikan lampu dari keluarga susah, yang satu tidak biasa matikan lampu karena dari keluarga mampu. Itu bisa jadi keributan. Nah itu yang saya bilang dalam pernikahan perlu diperbaiki. Setuju enggak? Shampoo yang dibuang tadi coba saya tanya, berapa saset sih bedanya? Kan cuma 1-2 saset, di Bandung 1 saset berapa juta harganya shampoo? Cuman 500 perak kan sampai 1000 perak, betul nggak? Masa hanya gara-gara 500 perak, 1000 perak Anda berantem sih? Keinginan untuk mempertahankan pernikahan itu kadangkala tidak ada dalam sebuah pernikahan. Itu yang menyebabkan rumah tangga itu akhirnya bubar. Semua pernikahan akan mengalami masa-masa yang disebut musim panas, musim dingin, musim gugur. Yang saya bilang adalah bulan sabit tadi. Sebelum mencapai bulan purnama, masa stabil, masa tenang. Semua itu adalah masa penyesuaian, akan ada mengalami konflik. Makanya saya suka tanya kalau orang sudah menikah, sudah konflik belum? Belum Pak, konflik dulu. Khususnya bagi yang belum menikah. Penting sekali orang kalau belum menikah perlu mengalami masa konflik. Ingat ya, konflik hanya terjadi kepada pasangan yang akrab. Pada 2 orang yang akrab. Kalau suaminya tinggal di Soreang,
istrinya tinggal di Purwakarta, dijamin tidak akan pernah konflik karena nggak pernah bersama-sama. Tapi kalau sama-sama, Alkitab bilang besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Piring dan sendok saling beradu bunyi, piring sendok dengan garpu beradu bunyi. Wajar di dalam pernikahan ada konflik. Menjadi tidak wajar karena kita tidak mengampuni pasangan kita tidak menerima pasangan kita, atau dalam konflik kita punya nada intonasi yang tinggi dan perbendaharaan kata yang jelek. Contoh, lu monyet ya, maaf. Itu yang membuat pasangan gak suka. Kok aku dikatakan monyet? Terus Anda balas, ya gimana suaminya monyet? Pasangan cenderung membalas, mestinya sekarang diganti kata-katanya, daripada menggunakan kosakata perbendaharaan kata binatang, gantilah dengan kata buah. Sini tomat, lu tuh kesemek ya. Nah, Anda mendengarnya saja sudah tertawa. Cobalah sekarang menggunakan kata-kata yang baik. Teman saya, tatkala melihat pembantunya satu hari memecahkan 5 gelas, dia marah dengan cara begini, sini kamu. Saya mau tanya, dulu kamu sekolah di mana? Kenapa Pak? Kok kamu pintar sekali? Satu hari bisa memecahkan 5 gelas. Marah enggak? Marah, tapi menggunakan kata-kata yang baik. Kalau kita enggak, Alkitab kan bilang, apabila kamu marah, apabila kamu menasihati orang, gunakan kata-kata yang baik yang bisa membangun orang lain. Kita enggak. Nah itu yang saya bilang, artinya kita pernikahan itu perlu dipelajari, perlu dibangun, perlu diperbaiki. Setuju Bapak Ibu? Apakah Anda belajar sesuatu pada pagi hari ini? Puji Tuhan. Nah, sekarang saya ingin lebih dalam lagi menjelaskan kepada Bapak Ibu. Ya. Mana yang lebih penting? Kalau nanti malam, Kak Andi, Tuhan memanggil anak Anda yang semata wayang itu, kira-kira diberikan gak sama Tuhan? Tuhan akan cabut nyawanya jam 12 malam. Coba tolong maju sebentar, Kak Andi. Bisikan kepada saya, kira-kira rela tidak memberikan anaknya nanti malam jam 12 seperti Abraham memberikan anaknya Ishak kepada Tuhan? Makasih. Beliau berkata, lebih baik Pak, istri saya saja yang diambil Tuhan. Maaf ya Bu ya, itulah hati suami Anda. Supaya jemaat tahu, dan Ko Andi itu mewakili semua laki-laki yang hadir pada pagi hari ini. Jadi kalau harus memilih antara istri dengan anak, pilih siapa? Istri lebih baik dipanggil Tuhan. Bapak-bapak bisa ketawa ya, artinya apa? Mengaminkan. Gue banget tuh. Ayo jujur, mana yang harus kita pilih? Pasangan atau anak? Ia mengatakan pasangan, Anda sedang tidak jujur. Tapi yang memilih anak, Anda sangat jujur sekali. Setuju enggak? Contoh. Kalau kita telepon ke rumah, siapa yang kita tanya dulu? Anak atau pasangan kita? Pasti anak. Kalau anak sakit, pasangan sakit, mana yang lebih dulu kita perhatikan? Pasti kita bilang anak, pasangan bisa memperhatikan dirinya sendiri. Saya kasih tahu pada Bapak Ibu. Hubungan saya dengan anak-anak saya, hubungan saya dengan istri saya, itu ada perbedaan. Hubungan saya dengan ketujuh anak saya, itu disebut hubungan yang sementara, temporal. Mengapa saya bilang sementara, temporal? Karena anak-anak mulai dari lahir kecil bertumbuh, 12 tahun pertama, anak-anak akan selalu berada bersama dengan kita. Kemana kita pergi, dia akan berusaha untuk mengikuti kita. Tapi setelah 12 tahun Pak,
Dunia bilang namanya masa akil balik. Begitu kita bilang, nak ikut papa, pergi sama mama, 12 tahun Pak, mulai 12 tahun ke atas. Apa yang mereka bilang? Lain kali, kalau mau ngajak aku Pak, kalau mau ngajak aku mah, buat appointment dulu. Soalnya tak hari ini aku gak punya agenda jalan sama kamu papa. Aku jalan sama Tongki, sama Pengki. Aku mau ke mall. Setuju nggak? Setuju nggak? Semakin sulit punya waktu dengan kita. Sudah ngalamin begitu belum? Bu Nining sudah? Kenapa? Karena dia punya kesibukan dengan teman sebayanya sekarang. Dan nanti waktu dia kuliah, kalau kuliah di Bandung, kalau kuliahnya di luar kota kan akan berpisah dari kita. Setuju tidak? Begitu keluar kuliahnya di luar negeri, lebih lama lagi, kerja dia akan tinggalkan kita. Menikah sesuai dengan Alkitab, bersatu dengan pasangannya, kita ditinggalkan. Makanya dunia bilang, kasih ibu itu sepanjang masa, kasih anak sepanjang galah. Itu nasib orang tua, ditinggalkan oleh anak-anaknya. Siapa di sini anak-anak yang tiap hari telepon papa mamahnya, jujur? Kan gak ada. Apalagi kalau orang tuanya di Medan. Belum tentu sekali setahun ke sana, kan ongkosnya mahal. Mungkin 2 tahun sekali, 3 tahun sekali. Itu nasib orang tua. Tapi siapa yang selalu mendampingi kita? Dengar baik-baik Bapak. Yang selalu mendampingi kita seumur hidup, married for life, itu adalah pasangan hidup kita sendiri, suami dan istri. Anak-anak akan meninggalkan kita, orang tua kita akan meninggal dunia, tapi pasangan kita, dia akan mendampingi kita. Itu sebabnya baik-baik Bapak dengan istrinya, bukan dengan istri orang. Kalau engkau tidak baik dengan istrimu, satu hari engkau semakin tua Pak, tidak mampu jalan, engkau harus di kursi roda. Tidak, orang tidak harus lumpuh, tidak harus sakit di atas kursi roda. Sudah tidak kuat jalan, kita bisa di kursi roda. Dan waktu di kursi roda, istrimu akan dorong. Kalau engkau tidak baik, dengerin baik-baik bapak-bapak. Ada turunan, dilepasin loh. Dibuat seperti kecelakaan. Ada ibu di belakang, haleluya katanya begitu. Ide yang baik. Satu hari saya di sebuah mall di Jakarta Barat, Puri Indah. Saya baru mau keluar dari pintu barat, tiba-tiba sebuah mobil Alphard berhenti dan seorang laki-laki diturunkan oleh susternya. Dan muncullah dari balik sana istrinya dan didorong oleh susternya masuk ke dalam mall itu. Suaminya itu sudah cacat, sudah stroke. Terus istrinya bilang begini, papa sama suster di sini ya sebentar. Mama sama kakak mau belanja dulu di supermarket. Suaminya bilangnya, hebatnya istrinya tuh ngerti. Bayangin, dia pakai bahasa roh. Istrinya bilang begini, papa di sini aja. Enggak, di sini aja. Atau pulang. Saya berpikir, Pak? Gimana nasib kita? Itu istri yang baik mau ngajakin suami jalan-jalan supaya enggak boring. Tapi supaya tidak menyusahkan, suaminya disuruh duduk di situ, ditemani suster dan bisa melihat pemandangan. Dia enggak mau, istrinya bilang, pulang. Makanya Pak, baik-baik sama istri. Ibu katakan amin pada sebelahnya. Amin. Bukan anak-anak yang merawat Anda, pasangan Anda yang merawat Anda. Nah itu menjadi modal Bapak Ibu untuk anak-anak melihat. Biasanya kita nih orang tua selalu berpikir begini, bagaimana caranya saya harus menjadi orang tua yang baik? Ya kan gitu kan, kita selalu berpikir gitu kan. Bagaimana caranya saya menjadi ayah, menjadi ibu yang baik? Itu bukan yang nomor 1, itu nomor 2 Bapak Ibu.
Nomor satu adalah belajar bagaimana caranya saya bisa menjadi pasangan yang baik buat suami saya atau istri saya. Kenapa saya bilang begitu? Itu modal yang pertama dan terutama. Karena dengan anak melihat orang tuanya harmonis, itu membuat batinnya tenang. Anda boleh jadi ayah yang baik, boleh menjadi ibu yang baik. Tapi kalau mereka melihat ayah ibunya tidak pernah rukun dan selalu saling menjelekkan, itu membuat batin anak menjadi tidak tenang. Pada waktu ayahnya mengatakan kamu tidak boleh pergi, dia datang pada mamanya, "Mah, aku boleh nggak pergi ke situ?" Mamanya bilang, "Papa bilang apa?" Papa bilang apa? Nggak boleh. Ya sudah, kalau papa bilang nggak boleh berarti mama juga sama. Ada orang tua yang mengatakan begini, "Oh papa bilang nggak boleh, mama kasih izin, kamu keluar saja. Papa macam-macam nanti mama salibkan papa." Ingat ya, orang tua yang tidak sehati gampang sekali dimanipulasi oleh anak. Kalau Anda tidak setuju dengan sikap pasangan Anda, jangan diperlihatkan di depan anak-anak, nanti di belakang. Saya kalau konflik kok Andi dengan istri saya, kami belajar tidak di depan anak. Biasanya kami keluar rumah, naik mobil, kelilingi ring road. Di Jakarta kan ada auto ring road, itu kami keliling. Sampai kapan? Konfliknya selesai. Belum selesai putar lagi. Terus, begitu selesai kami pulang, sampai di rumah anak-anak sudah tidak lihat kami sedang konflik. Itu namanya kami memperbaiki. Saudara tahu, di dalam pernikahan itu tidak semuanya semua bisa setuju dengan pendapat pasangan. Nah itu perlu dikompromikan, itu perlu keterampilan, kita perlu belajar. Setuju? Saya tanya jujur, menikah tuh susah apa enggak kalau begitu? Susah apa enggak? Susah. Ulangan pasal yang ke-6, catat saja ayatnya 1-7, tapi saya lebih suka Anda membaca ayat 1-25, tapi Anda baca yang paling utama 1-7. Menjadi orang tua itu yang paling penting ada 4 poin yang paling utama. Yang pertama, nanti kita akan dalami dalam kebaktian selanjutnya. Yang pertama, sebagai orang tua Kristen, kalau Anda membaca ayat pertama, kedua, ketiga, keempat, Anda akan melihat sebagai orang tua kita perlu belajar mendengarkan perintahnya Tuhan dan mengerti dengan sungguh-sungguh. Sehingga firman itu mesti tertanam di dalam hati. Orang tua yang merokok tidak perlu melarang anaknya merokok, Bapak Ibu. Ada orang tua yang lucu melarang anaknya merokok sementara dia pegang rokok. Jangan merokok ya anak-anak ya, papa gak suka lihat Anda merokok. Jangan Pak, izinkan mereka juga merokok. Kalau mereka bisa merokok, Anda perlu bangga. Pemuritan Anda berhasil. Bahkan kalau mereka bisa ngisep ganja, Anda harus lebih berbahagia lagi. Dahsyat anakku. Banyak laki-laki berpikir dengan merokok itu membuktikan kejantanan mereka. Kalau Anda ingin lebih jantan bapak-bapak, tidak perlu merokok, ngisep knalpot, itu akan lebih jantan lagi. Anda ada krisis tentang jati diri. Anda kalah sama ayam jantan. Ayam jantan gak pernah krisis tentang jati dirinya, betul gak? Pernah lihat ayam jantan ngerokok? Dia yakin siapa dirinya, betul gak? Kok kita supaya bisa diterima orang, supaya dibilang jantan, maco, kalau nggak ngerokok, banci. Di Gelora Saparua itu banci-banci sambil ngerokok tunggu pasien. Dah om. The real man, pria sejati bisa mengatakan, justru saya pria sejati karena tidak merokok. Bencong itu merokok, betul nggak? Amin? Kok nggak ada yang amin? Ya, nilai-nilai yang benar, dengarkan itu firman.
Kalau Anda belajar Lukas 8, untuk Anda bisa melakukan firman, itu dimulai dengan mendengarkan. Kemudian yang kedua, namanya mematuhi saja. Karena pengetahuan itu tidak cukup Bapak Ibu. Jadi orang tua perlu belajar tidak hanya mendengar, tapi juga mematuhi. Daud berkata, aku berdoa sehari berapa kali? 3. Bernyanyi berapa kali? 7. Apa artinya doa 3 kali dan bernyanyi sampai 7 kali? Artinya doa dan bernyanyi itu sudah menjadi habit, sudah menjadi perilaku kebiasaan. Setuju? Itu artinya. Kalau seorang anak melihat orang tuanya selalu berdoa, rajin membaca Alkitab, mempunyai karakter kebiasaan yang kudus, maka anaknya akan terbiasa. Pada waktu anak-anak masih kecil, saya tidak mengizinkan mereka semasa sekolah melihat televisi di hari Senin sampai dengan hari Jumat. Minggu maksud saya sampai dengan hari Jumat, Minggu siang. Kenapa? Itu waktunya mereka untuk belajar. Dan mudah sekali mengajari mereka Bapak Ibu, karena kami orang tuanya memberikan contoh. Kenapa tidak melihat televisi? Supaya anak-anak lebih fokus. Semasa kecil, anak-anak dibawa ke taman Pak. Untuk apa? Ketemu sama teman-temannya. Supaya bergaul. Lihat zaman sekarang. Dulu semasa saya kecil, kami membutuhkan yang namanya komunitas. Main karet Pak. Ya, Pak Jeffrey minimal mesti berdua. Satu di tiang, satu muter, satu yang lompat. Nggak bisa main karet sendirian terus setan yang lompat, kan nggak bisa. Tapi zaman sekarang diciptakan permainan yang sendirian dengan gadget. Sehingga orang tidak bisa berkomunikasi. Lihat, masalah kita di akhir zaman adalah sulit sekali berkomunikasi. Dulu Yesus ketemu pelacur dalam Yohanes pasal berapa itu? 2. Apa Yohanes pasal 4? Pasal 4. Yesus ketemu pelacur, pelacur berubah. Amin. Zaman sekarang pendeta ketemu pelacur, pendeta yang berubah. Betul enggak? Jadi orang tua harus belajar mematuhi. Yang ketiga, orang tua dikatakan mesti belajar mengasihi anak-anaknya apapun yang terjadi. Ada anak badannya besar, pakai bajunya ketat. Kenapa? Karena dia meniru teman-temannya. Sekarang zaman pakaian yang ketat-ketat. Nah kalau orang gemuk pakai baju ketat, kan kayak lontong lagi berjalan. Nonjol di mana-mana. Perhatikan orang gemuk. Kalau Anda belajar fashion, orang gemuk itu pakai pakaian gelap untuk menghilangkan gemuknya, kemudian agak longgar, bukan ketat. Nah orang yang pahanya besar pakai ketat, itu jalannya seperti penampilannya kayak orang kaki letter X. Nangkep ya? Orang gemuk, terutama pahanya besar, itu pakai celana yang agak lebar atau gaun panjang untuk tidak ketahuan bahwa kakinya itu pahanya besar. Nah zaman sekarang enggak. Karena zamannya ketat, semua serba ketat. Kenapa? Karena tidak ada yang mengajari anak itu. Jadi perlu sekali orang tua itu mengasihi anak, menerima anak apa adanya. Supaya dia percaya diri. Betul enggak? Jangan pernah bilang, lihat kakakmu. Kakakmu tuh tinggi-tinggi semuanya. Kok kamu duduk sama rendah berdiri sama saja? Alias pendek. Itu artinya apa? Dia direndahkan. Dan yang terakhir, sebagai seorang tua, kita harus mengajar. Di dalam mengajar, Ko Andi, ada 4 hal yang penting menurut Ulangan 6 itu. Ada 4 cara dalam mengajar. Yang pertama, orang tua harus mengajar dengan rajin. Yang kedua, harus mengajar berulang-ulang. Dan yang ketiga, mengajar itu secara alami, nggak perlu dibuat kelas. Artinya apa? Waktu duduk, lagi berjalan, lagi berbaring, lagi bangun,
Itu kesempatan orang tua bicara, bukan saja kepada, tapi bicara dengan anak. Nanti perbedaannya akan saya jelaskan dalam kebaktian yang kedua. Yang terakhir, mengajar itu sifatnya adalah secara pribadi. Tidak boleh secara umum, tetapi secara pribadi. Apa itu? Nanti dalam kebaktian kedua akan saya jelaskan. Mari kita berdiri, berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Pulihkan hidup kami sebagai suami terlebih dahulu. Pulihkan hidup kami sebagai istri terlebih dahulu. Persoalan di dalam keluarga yang paling utama, karena kami tidak mengerti bagaimana caranya membangun hubungan. Kami tidak tahu bagaimana caranya berkomunikasi. Itu sebabnya kami tidak jadi teladan buat anak-anak. Kami mengajar sesuatu yang berbeda dengan yang mereka lihat di dalam hubungan kami dengan pasangan. Mereka bingung, mereka konflik. Kenapa yang diajarkan tidak sesuai dengan apa yang mereka lihat? Ajaran ayahku, ajaran ibuku begitu baik. Tetapi mereka tidak saling rukun. Biarlah sebagai orang tua kami terlebih dahulu belajar bahwa istri, suami kami lebih penting setelah Tuhan. Dibandingkan dengan hubungan apapun dalam dunia ini. Bukan bisnis, bukan pekerjaan yang terutama, bukan gereja yang terutama. Setelah Tuhan adalah hubunganku dengan pasanganku, hubunganku dengan orang tua, hubunganku dengan anak-anak. Itu yang harus menjadi prioritas. Berkati setiap kami.